belum. Oke, apa Mbak Fiza belum? Oke. Oh, mama baru belum makan, kenapa ini? Ya. Jadi kalau berangkat sekolah itu usahakan sarapan terlebih dahulu supaya apa? Kenapa harus sarapan dulu sebelum berangkat sekolah? Apa? Oke, menjaga kesehatan. Betul. Selain menjaga kesehatan apa? Supaya kalau sekolah bagaimana? Oh iya, Mas Devi, betul, supaya nanti waktu pelajaran tidak lama, konsentrasinya terjaga, ilmu yang didapatkan juga mudah masuk ke dalam otak kita. Oke, makanya pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran dulu ya. Kita berdoa dulu supaya diberkahi sama Allah. Pembelajaran ini bisa berlangsung dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Siap, berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Sekarang buka absen terlebih dahulu. Sebelumnya tolong dilihat kanan kirinya. Temannya ada yang tidak berangkat atau semuanya berangkat? Lihat kanan kirinya. Oke, buka absen dulu ya. Lu kok tidak ada yang jawab? Temannya ada yang tidak berangkat. Siapa itu? Aini. Ada yang tahu kenapa Mbak Aini dan Mbak Laila tidak berangkat? Oh, liburan. Enak sekali ya bisa liburan. Oke, buka absen dulu. Alika, hadir. Mas Davi, hadir. Mbak Diva, hadir. Mbak Hafiza, hadir. Mbak Husnul, hadir. Mbak Naira, hadir. Mbak Nancy, jadi yang nggak masuk ini tadi sudah dibilang Mbak Laila sama Aini. Semoga kalian diberkahi sama Allah kesehatan, bisa berangkat sekolah dengan baik ya. Oke, tadi Mbak Laila sama Mbak Aini nggak masuk karena piknik. Waduh, ini kan masih belum liburan ya. Kok malah mereka liburan terlebih dahulu. Enak sekali ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Tapi lebih bagusnya kita bersikap disiplin. Meskipun sekarang belum liburan, usahakan untuk rajin berangkat sekolah. Pikniknya itu ditunda dulu, besok ditaruh di waktu pas liburan sekolah. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi siswa yang disiplin berangkat sekolahnya, jarang bolong-bolong alias selalu berangkat. Kalau tidak berangkat sekolah tanpa memberitahu Bapak Ibu guru, itu sikap bagus atau tidak? Sikap bagus atau tidak? Tidak. Nah, itu menunjukkan sikap tidak disiplin. Kalau
izin terlebih dahulu. Oke, seperti itu menunjukkan sikap disiplin. Kalian tadi berangkat sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Tepat waktu. Oh, itu bagus sekali ya. Itu menunjukkan sikap disiplin. Oke, lanjutnya kita mulai saja pembelajaran kali ini. Kalau kemarin kita telah belajar tentang siklus hewan, ya, siklus hewan, di mana ada tahapan-tahapannya. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Oh, itu Mbak Diva. Oke, Mbak Diva, apa pelajaran kemarin? Hah? Siklus hewan apa yang masih diingat kemarin? Oh, sistem siklus hidup hewan kodok katanya Mbak Diva. Masih ingat urutannya apa? Telur. Kemudian ada berudu. Pintar, habis berudu. Oke, bentar dan kata kecil atau kata yang masih ada ekornya. Kemudian baru oke, baru kata dewasa. Lebih semangat lagi. Kita ini mau belajar melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita siklus hewan, sekarang kita akan belajar baru. Bisa dilihat. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita nyanyikan dulu untuk penguatan rasa cinta tanah air kita ya. Kita nyanyikan dulu penguatan karakter kebangsaan kita. Ini kita punya lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan dinyanyikan bersama-sama dengan suara yang merdu ya. Yuk, bareng-bareng. Menguatkan rasa kebangsaan kita. Wajib kita sebagai penerus bangsa harus punya semangat kebangsaan yang kuat. Oke, pada pembelajaran ini kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran. Oke, pada pagi hari ini kita bertujuan untuk belajar mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Pintar. Yang kedua, kita belajar membuat simulasi sederhana, yaitu tentang siklus hidup tumbuhan. Jadi dua, kita belajarnya hari ini, kita belajar tentang bagaimana struktur tubuh tumbuhan dan fungsinya, juga kita menghasilkan produk. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan menghasilkan suatu produk hasil siswa. Ya, di sini produknya nanti bisa dipamerkan di mading sekolah maupun di meja desta karya siswa supaya bisa dilihat
produk itu bermanfaat bagi orang lain ya. Kita nanti harus bisa ya menghasilkan produk yang bagus ya. Oke, apa produknya yang kita hasilkan tadi? Yaitu tentang siklus hidup tumbuhan. Tujuan pembelajarannya dilanjutkan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan ada apa aja? Kemudian dilanjutkan, bagian-bagian tumbuhan itu punya fungsi apa? Nanti kalian belajar itu harus tahu. Kemudian setelah belajar itu kalian bisa membuat suatu produk siklus hidup tumbuhan. Sini dia tuntutan. Nah, tuntutan di akhir pembelajaran, siswa mampu membuat atau menghasilkan proyek atau produk sederhana tentang jadi tolong yang keras suaranya lebih siklus hidup tumbuhan dan fungsinya. Untuk ditampilkan, tadi kita sudah bilang ditampilkan di mana? Di mading sekolah maupun di meja hasta karya siswa. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan produk ini, maka kalian harus belajar dulu materi hari ini. Materi hari ini dipelajari dulu tentang bagi bekal kalian nanti bisa sukses membuat produk itu tentang siklus hidup tumbuhan dan fungsi tumbuhan. Sekarang kita punya kata-kata pemantik ini untuk menyemangati. Kira-kira nanti kita belajar tentang apa ya? Tadi sudah bilang Wika tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang dilanjut lagi dengan nanti buat produk Wika kok itu ya menantang sekali ya, ingin membuat suatu produk. Oke, di sini Wika punya nanti biar punya gambaran belajarnya nanti. Ada yang suka makan keripik singkong? Ada yang Mas Davi suka makan keripik singkong. Keripik singkong itu bahan dasarnya dari apa ya? Bahan dasarnya itu dari apa? Bahan dasar dari tumbuhan singkong. Oh, bahan dasarnya dari singkong. Singkongnya itu berasal dari tumbuhan ketela. Kira-kira posisi bahan dasar untuk membuat keripik ketela tadi diambil dari bagian yang mana ya? Oh, pinter Mas Davi. Diambil akarnya, Bu. Keripik singkong dari ketela. Ketela itu kalau diposisikan di bagian tumbuhan ketela itu ada di bagian akarnya loh. Akar kok kamu makan? Enak enggak? Kalau diolah jadi keripik. Enak ternyata. Ya, kemudian ada minuman yang seger-seger sekali, rasanya manis, dijual di pinggir jalan. Kau benar es tebu. Benar sekali, itu murah meriah, rasanya nikmat. Dari mana ya asalnya? Dari batang apa? Dari batang apa yang kalian lihat itu ada batang? Pohon apa? Oh ya benar, pohon tebu ya. Ternyata batang pohon tuh bisa dijadikan minuman dengan rasa yang manis. Enak enggak kalau kasih es? Enak, apalagi kalau siang-siang panas ya, diminum segar sekali. Kemudian kalau kalian suka makan sup enggak? Suka. Di situ ada sop, di situ ada brokoli, ada kembang molu, kembang atau bunga. Kok bisa dimakan ya? Enak enggak brokoli sama bunga kol? Enak ya. Ternyata bunga pun bisa dimakan ya. Rasanya enak juga. Kemudian kalau
brokoli. Tapi kalau dinikmati dari harunya, berarti dinikmati apanya? Dinikmati dari bunganya, aromanya ya. Kemudian kira-kira sekarang lagi di luar, coba dilihat. Ada pohon apa nih yang besar nih? Oh, pohon juwet. Pohon juwet. Yang dinikmati dari pohon ini apa ya? Buahnya. Apanya itu? Buah apa namanya? Buah juwet. Bagaimana bentuknya? Bulat lonjong, warnanya hitam kulitnya. Kalau dimakan, irisannya bisa jadi apa? Warna ungu. Oh iya benar, warna ungu. Rasanya bagaimana? Manis-manis, kecut, sepet. Iya benar. Jadi dinikmati apanya nih? Buahnya. Jadi tadi kalian sudah mendengarkan ada ketela pohon, ada es tebu, kemudian ada sayur sop brokoli, kemudian ada melihat pohon juwet yang dimakan itu buah juwetnya, ya. Itu berarti menandakan bahwa bagian tumbuhan bisa dimanfaatkan, bagiannya masing. Kayak ketela tadi, ketela apa yang dimanfaatkan? Ketela tadi yang dimanfaatkan bagian apanya? Akarnya, pinter. Es tebu dari apa yang dimanfaatkan tadi? Batang. Kemudian sayur sop dari brokoli itu dimanfaatkan dari apanya? Bunganya, pinter. Kemudian kalau pohon ini juwet yang dimanfaatkan namanya? Buahnya. Berarti setiap tanaman memiliki bagian-bagian sendiri yang bisa dimanfaatkan. Untuk lebih menguatkan lagi, coba dilihat di sini ada ini. Apa sih itu tumbuhan atau tanaman? Yaitu salah satu jenis apa tanaman itu? Termasuk pintar sekali, termasuk golongan makhluk hidup. Di dunia ini makhluk hidup macamnya ada berapa? Ada hewan, manusia, tumbuhan. Ada tiga. Ada manusia, hewan, yang lain tumbuhan. Kita sekarang belajar tentang tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu termasuk bagian dari makhluk hidup. Tumbuhan memiliki banyak manfaat. Ya, manfaat yang paling mendasar dari ini adalah menyuplai tentang oksigen. Tanaman itu menyuplai oksigen. Sekarang kita tanaman sendiri memiliki bagian dan juga fungsinya. Ya, kemudian seperti halnya dengan makhluk hidup yang lainnya memiliki fungsinya sendiri, memiliki pembangunan hidup yang disebut siklus hidup tanaman. Tanaman juga punya siklus hidup. Sekarang kita mau melihatkan video yaitu tentang bagaimana bagian-bagian tanaman dan juga fungsi. Silakan ditonton. Jangan lupa tadi di awal pembelajaran kita sudah bilang di akhir nanti kita menghasilkan suatu produk. Nanti produknya tentang ini yang kita pelajari hari ini. Makanya disaksikan dengan teliti. Oke, lihat. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Boleh dicatat Setiap anggota apa yang tubuhnya sekiranya penting sekalian silakan boleh dicatat. memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi nanti gambaran Nah, menghasilkan
mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Ya, masa kenapa pohon bisa berdiri berdiri? dengan tegak karena memiliki akar. Nah, Akar kenapa bisa berdiri? berfungsi sebagai Dia punya akar pengokor ya. dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Karena ini ada Selain tanah itu, itu akar dan juga ya. berfungsi untuk menyerap air dan Menyerap mineral air. dari tanah. Dan menyerap zat-zat Akar ini nutrisi terbagi dalam menjadi tanah dua ya. jenis, yakni akar tunggang dan Akar ada akar dua, akar tunggang Akar dan tunggang akar adalah serabut. satu akar utama yang tumbuh lurus gaul ke dalam, Akar tunggang itu lurus, sedangkan akar satu serabut bawah, adalah akar cabang-cabangnya yang kecil-kecil, dari tapi bagian dia akar mengandung batang cap ke tumbuhan dalam yang tanah berbentuk dalam ya. serabut, serta Kalau tidak mengalami akar serabut pergeseran itu atau akarnya pertumbuhan. kecil-kecil tapi ke samping ke kanan ke kiri Ada menyebar. juga bagian Dia lain dengan yang akar disebut pada kalau juga akarnya besar, apakah tembus ke kalian dalam tahu tanah. fungsi Tapi dari kalau akar? akar serabut dia Air dan kecil-kecil mineral yang diserap oleh menyangkut-nyangkut. akar Apa fungsinya akar dan ini? melalui batang. Selain itu, Menyerap. batang juga berfungsi Fungsi sebagai apa? badan pohon untuk Menyerap menopang air, pohon ya. agar tetap berdiri Dan dengan juga menopang agar pohon bisa berdiri. setelah ya. air Fungsi dan akar. mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, Batang. maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis. Fotosintesis dan itu apa ya? Tempat untuk menyimpan cadangan air dan Memasak sari-sari makanan yang telah apakah diambil kalian dalam tahu tanah. apa itu Disalurkan fotosintesis? batang, kemudian ke dalam dimasak. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan Pembentukan yang makanan. dilakukan oleh tumbuhan. Jadi fotosintesis adalah proses memasak Tumbuhan untuk mengandung sari-sari zat makanan tanaman yaitu ya. klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada Bunga itu tumbuhan? apa ini ya? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Untuk berkembang Yang biak sudah supaya berkembang dia biak bisa akan punya tanaman baru. Nah, Tumbuh ini tanaman. dia yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Bunga ya. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk Jadi dimakan. proses perkawinan. Apakah kalian tahu Jadi fungsi buah. dari buah? Buah apa fungsi buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Jadi dimakan Selain dagingnya itu, ya kalian ya. buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, ya. Sampai sini dulu. Tadi sudah dilihat, Sudah. yaitu ada sebuah tumbuhan, ya. Tumbuhan itu dijelaskan di situ tadi apa? Ada bagiannya dari bawah paling bawah apa? Bagiannya Akar. pintar dan Naira. Bagian paling bawah apa? Akar. Akar. Akar apa sih fungsinya akar tadi? Fungsi akar tadi apa? Menopang apa tadi? Menyerap air, ya betul, menyerap air. Selain menyerap air, menyerap nutrisi untuk diambil dan dimasukkan ke dalam tubuh. Selain itu, biar nggak kena angin tadi, fungsinya akar supaya apa? Untuk mengokohkan pohon, ya kan? Ya, kemudian akar ada berapa jenis tadi? Tuh, akar tunggang, yang satunya akar lagi apa yang tadi ke kanan ke kiri serabut-serabut? Akar serabut. Itu enggak usah malu-malu, keluarkan suaranya yang lantang kalau memang betul.
Kemudian setelah akar, lanjut bagian mana lagi dari tumbuhannya berikutnya? Benar Mbak Naya, ada bilang daun, kemudian bilang bunga. Yang apa? Setelah akar, lanjut mana? Betul Mbak Naira, ada batang. Fungsi batang itu apa ya? Biar apa tumbuhannya? Oh pintar Mas Kevin, supaya tegak. Bisa apa itu? Tegak apa? Bisa berdiri ya. Batang ada dua macam batang, yaitu batang yang keras seperti pohon itu juwet, ya kan, yang di luar itu. Ada batang yang empuk, bisa kalian makan. Apa itu contohnya? Batang singkong dimakan, ya keras. Apa? Sayur bayam. Sayur bayam batangnya kamu makan enggak? Iya kan? Sawi juga batang dimakan enggak? Nah, kalau biasanya ada daunnya, ada batangnya. Bisa dimakan enggak batangnya itu? Bisa ya. Batang ada dua macam, batang yang keras dan ada batang yang lunak. Fungsinya untuk berdiri tadi, salah satu fungsinya untuk agar pohon bisa berdiri tegak. Kemudian setelah batang ada apa? Setelah batang urutannya ada apa? Daun, pintar. Daun. Ini yang jawab semangat Mbak Naira. Daun apa fungsinya Mbak Riza? Untuk apa tadi daun? Daun, Nak. Daun. Mbak Nancy benar tadi. Alat fotosintesis. Apa itu alat fotosintesis? Apa? Alat fotosintesis? Untuk memasak sari-sari makanan yang tadi setelah diangkut ke dalam akar. Air-air, nutrisi-nutrisi kan diambil dari akar. Disalurkan siapa yang menyalurkan? Batang. Disalurkan ke mana? Ke daun. Nah, tugasnya daun apa ini? Memasak. Benar sekali. Memasak sari-sari makanan dibantu siapa? Si panas Siti. Iya, pintar, matahari. Ya, jadi proses fotosintesis itu dibantu sinar matahari. Tanpa sinar matahari tidak bisa memproses makanan tumbuhan. Makanya kalau memproses makanan dia di pagi hari, kalau malam dia tidak memproses makanan, istirahat dia. Terus kemudian setelah dimasak disalurkan ke dalam bagian tumbuh-tumbuhan lagi yang lainnya. Khususnya lanjutannya apa? Setelah daun muncul apa? Ya, setelah dimasak makanannya salurkan ke dalam tumbuh-tumbuhannya itu lagi. Kemudian muncullah bunga, ya. Muncullah bunga. Bunga itu fungsinya apa? Berkembang biak, ya. Di situ ada, di dalam bunga ada namanya putih dan benang sari. Ini untuk alat reproduksi. Setelah mereka itu bereproduksi, jadilah apa yang bisa kita manfaatkan yang enak-enak segar-segar itu? Ya, muncullah buah. Jadi buah itu posisinya setelah bunga. Bunga itu tadi sudah ada persilangan pernikahan, perkawinan antara putih dan benang sarinya. Kemudian dia menjadi sebuah buah yang kalau sudah matang bisa kalian nikmati. Kita pelajari lagi, masih sama tentang bagian tanaman dan fungsinya. Lihat. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Anissa. Kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita simak. Pastinya kita sering melihat tumbuhan di lingkungan sekitar. Contohnya di rumah, di sekolah, di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sih caranya tumbuhan bisa hidup dan berkembang biak? Jika manusia bisa berpindah tempat untuk mencari makanan dan bertahan hidup, berbeda halnya dengan tumbuhan yang hanya bisa berdiam diri di satu tempat. Lalu, bagaimana ya mereka mencari makanan? Nah, faktanya tumbuhan masih bisa hidup dan berkembang biak karena mereka memiliki struktur dan fungsi tumbuhan yang tentunya berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Apa Sama fungsinya? halnya
dicatat masing-masing jadi semua yang bagi putih. kehidupan tumbuhan itu sendiri. Jadi struktur tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, Daun, bunga, bunga, dan buah. mendapatkan buah. Pertama ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terletak di dalam tanah. Akar ini berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan Menopang itu agar biar dapat apa berdiri bisa tegak. berdiri ya. Selain itu juga, Kata akar ada tiga. akar ini berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Jadi bisa dibilang akar ini layaknya mulut pada manusia ya, karena Akar seperti mulut ya, tumbuhan bisa makan menyerap air nutrisi dalam tanah. Yang kedua ada batang. Nah, batang ini merupakan tempat tumbuhnya cabang atau ranting. Batang ini berfungsi untuk menyalurkan air dari akar ke daun, serta merupakan tempat cadangan makanan. Lanjut yang ketiga ini ada daun. Nah, daun ini merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya daun akan tumbuh berwarna hijau karena mengandung klorofil. Nah, daun ini memiliki fungsi yang sangat penting loh bagi tumbuhan, Ya, sangat yaitu penting sekali ya sebagai untuk apa tempat ini. fotosintesis. Fotosintesis paling penting dari tanaman adalah mampu memfotosintesis. Kalau tanaman tidak bisa memfotosintesis dengan baik, hasilnya tanamannya pun tak akan menjadi tanaman yang kurang sempurna ya. Nah, bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini biasanya Silakan boleh dicatat bagian-bagiannya Sri. agar tumbuhan bisa menghasilkan buah. Meskipun buah ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, tapi adalah tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Lalu bagaimana ya mereka berkembang biak? Nah, tumbuhan ini masih tetap berkembang biak kok tanpa melalui bunga, bisa melalui tunas, spora, umbi, rizoma, maupun stolen. Lalu yang terakhir ini ada buah. Buah ini merupakan hasil dari perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di dalam buah ini terdapat biji Apa? tanaman Dalam yang buah ada disebut oleh daging buah. bijinya. Tentunya Jadi biji calon dan selimut calon pada apa buah kalau tersebut. tanaman Contohnya ada pada buah mangga, buah alpukat, Tapi dan ada lain buah yang sebagainya. tidak ada bijinya dan Selain ada memiliki ya. tumbuhan, buah ini berfungsi Itu sebagai berarti obat cara penenang penanamannya nyeri. tidak Buah melalui yang biji, tapi ada cara tulisan. Buah ini mengandung banyak vitamin dan serat yang tentunya bagus untuk tubuh kita. Nah, adik-adik, sekian penjelasan dari kakak mengenai bagian-bagian Sudah tumbuhan ingat yang kan bisa video 1 semoga dan video bermanfaat. 2 Sampai jumpa. menjelaskan tentang bagian-bagian tanaman ya. Ada apa tadi, dimulai dari bawah apa tadi namanya? Akar. Kemudian lanjut batang. Setelah batang muncul daun. Muncul apa lagi setelah daun? Muncul bunga. Setelah bunga bereproduksi muncul buah. Itulah bagian-bagian dari tanaman. Itu pun nanti bisa dijadikan suatu siklus hidup tumbuhan ya. Tadi ada bagian-bagian tanaman serta fungsinya itu bisa menunjukkan nanti terjadi siklus tumbuhan. Nanti itu yang menjadi proyek kalian ya, membuat siklus hidup tumbuhan. Wika punya satu video lagi di mana ini adalah bagian-bagian tanaman yang bisa dikonsumsi. Ternyata bagian-bagian tanaman yang bisa dikonsumsi itu berbeda-beda. Bisa kalian lihat ini. Pohon jeruk yang dimanfaatkan apanya? Yang dikonsumsi. Ya. Akan menjelaskan. Kita awali dengan tanaman atau Tanaman apa ini? tumbuhan pohon buah jeruk. Yang dimanfaatkan apanya ini? Pohon jeruk ini Ya, yang dimanfaatkan dapat adalah dimanfaatkan sebagai makanan buahnya. Lanjut. di bagian dan penyakit saraf Bisa terlangsung dijadikan apa ini bisa jeruk? dengan cara Jus. membuat jus Selain jus, lebih segar dan iya nikmat. apabila
bedanya jus sama Tanaman es. selanjutnya yang Misalnya dapat ini, dimakan yang dan dimakan namanya, dimanfaatkan bagian namanya? adalah pohon Buahnya, buah benar. seperti Iya, terlihat pohon. pada gambar. Pohon Apa buah ini? ini dapat dimanfaatkan Buahnya menjadi ada yang dimanfaatkan untuk adalah dijadikan makanan. buahnya lagi bisa Buah dijadikan ini apa bisa enaknya ya? dinikmati langsung Bisa dimakan langsung, bisa dijadikan makanan yang lain. Nah, masih Seperti seputar pada buah ini gambar pohon yang berikut ini. dimanfaatkan Buah buahnya juga ya sini jadikan dapat jus. dinikmati Kemudian karena buah nasi kalau ini tanamannya dimanfaatkan bah, dan bisa dimakan. bayam yang dimanfaatkan namanya ini untuk diolah jadi makanan. Daunnya Daunnya, tangkainya bisa deh. Nah, ini daun dan tangkainya bisa dikonsumsi. Buat apa ini? menjadi sayur Sup seperti atau telur sayur dadar bening ya, sup atau sayur gambar sayur bening. bayam Gitu. yang dicampur Kemudian dengan lanjut, ini makanan ada. lain seperti wortel dan Ada apa daging. ini? Wortel. Wortel dari mana wortel? Bagus bagi Yang tubuh bagian kita apa itu karena juga mengandung zat manfaatan besi. wortel itu? Jadi Oh pintar gak Nancy? Dari akar. Wortel itu yang dikonsumsi adalah bagian seperti sayur bayam akarnya. Pintar, bagian akarnya bagi dikonsumsi. kesehatan tubuh Kemudian ada kita. lagi. Kangkung Kangkung juga sama, daun dan untuk kangkung, daun dan mengkonsumsi batangnya ya yang bisa sayur kangkung dikonsumsi biar ya. oseng-oseng. Tanaman Kali ini selanjutnya adalah yang dimanfaatkan atau dimakannya hanya dari bijinya. yang kita apa yang Seperti dikonsumsi? terlihat pada gambar adalah Yang dikonsumsi apa? kacang kedelai. Kacang kedelai Kan? ini Kacang atau dimakan dan bijinya. konsumsinya Bijinya adalah yang bagian kita bijinya. konsumsi. Nah, Nah ini bijinya seperti bijinya ini. yang kita konsumsi. Jika sudah diolah Ya, jadi apa? Susu? Jadi susu kedelai. Dia jadi apa lagi? Susu kedelai juga bisa dibuat menjadi makanan Goreng baik sampai sekarang karena tempe. Yang yang lagi? dapat dimakan bijinya adalah kacang Kacang hijau. hijau. Yang dikonsumsi apa sih kacang hijau? Ya. Di Jadi kalau misalkan bijinya. Bisa dijadikan apa kacang dengan hijau? air dikembang biakan lagi buat Jadi karena bubur. makanan ini sering Jadi kita bubur jumpai di kacang bulan-bulan suci hijau. Enak deh itu. saat menjelang Kita Idul paling Fitri. suka juga. Tanaman selanjutnya Nah, adalah ini. yang dapat dimanfaatkan Ini yang atau dimanfaatkan namanya pohon nutella. Yang dimanfaatkan apa ini? batangnya. Seperti Batangnya dimakan. pada gambar itu adalah pohon Ya, yang bisa singkong. dikonsumsi itu Singkong daunnya. Bisa deh daunnya. Kemudian apa lagi? Yang terdapat di akarnya. Akarnya. Ya. Akarnya di Biasanya dia menyimpan sari tumbuh makanannya di akar. Makanya akarnya duduk-duduk. Jadi tempe, nutella dan kita konsumsi. Jadi apa yang kira-kira makanan ini? Singkong ini bisa Ya, dimakan jadi apa ya? dengan berbagai cara. Direbus. Bisa direbus dan juga Ya, dibuat direbus. keripik singkong. Singkong. Nah, Juga juga katanya singkong suka ini keripik mengandung singkong. karbohidrat yang Oh, bisa dan dijadikan juga. sebagai pengganti nasi. Jadi mantep Ini nih. Nah, dari apanya yang kita konsumsi daunnya? Daunnya seperti bambu. Ya, apa yang kita konsumsi? Tanaman Batangnya dijadikan apa? Batangnya. Dijadikan Jadi es batangnya bisa diolah menjadi makanan dari pohon teh. Ya, jadi Seperti apa ini ini? bisa kita jumpai di pinggir jalan ya. Rasanya enak, manis. Ya, Nah, jadi bagian-bagian tanaman ada yang bisa kita konsumsi dan enak untuk dimakan. Oke, dilihat. Di sini kita mau mengajak kalian untuk maju ke depan. Makanan favorit kalian, Mbak Naira, silakan maju Mbak Naira, sebentar deh. Dari bagian tanaman-tanaman macam-macam, makanan apa yang kamu sukai? Coba. Apa yang kamu sukai? Makanan apa yang contohnya? Entah tahu, entah itu apa namanya, minuman. Makanan minuman yang kamu sukai apa contohnya? Apa? Yang dari tanaman yang kamu sukai. Contohnya apa?
sayur bayam. Oke, sayur bayam katanya Mbak Naira sukanya. Sayur bayam berarti yang dikonsumsi tadi dari contoh apa yang dikonsumsi? Sayur bayam yang dikonsumsi apa? Daun. Sama apanya Mbak? Batangnya. Bisa dikonsumsi daun dan batangnya untuk bayam? Bisa. Ya, silakan duduk. Siapa yang mau masuk lagi? Oh, Mbak Nancy silakan. Ini masuk ke depan. Ye, Mbak Nancy. Mbak Nancy, makanan apa yang kamu sukai? Tempe. Tempe apa? Tempe kukus atau tempe rebus? Tempe kukus dan dia suka yang tidak berminyak ya. Oke, pintar berarti bagus itu untuk kesehatan. Kemudian dari mana asal tempe? Dari mana asal tempe tadi? Dan dasarnya untuk membuat tempe. Dari yang kecil-kecil kuning tadi loh. Kacang apa namanya? Ya pintar, kacang kedelai. Itu diapakan kacang kedelainya? Dimasak dan difermentasi sehingga menjadi produk baru makanan yang bisa dikonsumsi. Berasal dari apa tadi? Pohon atau batang atau apa? Dari mana? Dari apa? Tempe tadi? Dari bijinya. Oke, pintar sekali. Silakan duduk Mbak Nancy. Oke. Jadi kalian makanan favorit itu harus tahu, oh asalnya dari mana, dari tanaman apa, bagian mana yang kalian makan. Oke. Coba di sini ada video lagi, bisa kalian tonton sebagai bahan untuk nanti membuat produk siklus hidup tanaman. Di sini ada videonya Mas. Ini dia sudah membuat suatu percobaan, suatu proyek percobaan tentang siklus hidup tanaman. Tadi contohnya adalah kacang hijau. Kacang hijau dari biji sampai jadi tanaman. Di video kali ini saya akan memperlihatkan proses pertumbuhan biji kacang hijau dari hari ke hari selama 7 hari. Nah, prosesnya berapa hari? Prosesnya berapa hari? Itu bisa ini proyeknya 7 hari. Mas ini membuat suatu proyek pengamatan tentang tumbuhnya pohon kacang hijau. Dia perlu berapa hari? 7 hari. Ini bagian-bagian dari ini cabang siklusnya. seperti Siklusnya mulai dari apa ini? Biji, kemudian tumbuh, dan hipogea tumbuh, di bawah. apa ini? Jadi nanti Akar, akarnya semakin panjang, semakin ini. Nah, ini contohnya. Jadi awalnya itu pada Malam hari dia proyeknya tersebut selama 1 malam. direndam pakai air bijinya ya selama 1 malam. Yang lebih gelap sama menjadi terang. Fungsi dari perendaman tersebut Kenapa direndam? memastikan kalau biji kacang hijau tersebut bisa tumbuh. Nah, supaya nanti bijinya bisa tumbuh karena sudah ada air sebagai bahan Biji kacang hijau sari-sari bisa makanannya. Hari ke-1, lihat. pada hari pertama ini pot terang. Dan Hasilnya pada apa kedua, dari proyeknya Mas ini? ciri-ciri yang sama, yaitu Keluar apa ini? selaput biji Keluar kacang apa hijau ini dilihat? mulai terkepas jadi 2. Akarnya meletek dia, rak Mulai ya. dapat dilihat Meletek. Dan apa? Membuka ya. Dari kepingan bijinya membuka keluar apa ini? Hari pertama untuk keluar akarnya kecil ya. Di sini kasih air nih, Untuk kapas sama membuatnya air. bisa Nanti lama-lama airnya habis 10. karena diserap terus ya. Kalau ditambahin air nanti dia bisa mati. Harus dikasih air basah-basah biar dia Atau membuka lembab dan menyerap airnya. itu untuk Hari pertama biji 1 dan sampai ke biji 10 supaya ya. berbeda. Hari kedua, loh, Pada hari apa kedua, yang berubah? tinggi Dari rata-rata proyeknya biji Mas ini apa yang berubah? 0,88 cm atau dari Akarnya biji 1 semakin sampai apa? biji 10 semuanya beda. Akarnya semakin besar
Ciri-cirinya atau tuh semakin panjang? sudah Oke, akarnya nah ini mau naik kan, nanti aja. Akar huruf kuncinya akar tadi apa? Menopang. Ya, dia mengangkat, jadi dia bisa untuk menopang tinggi rata-rata bagian. inci kasar hijaunya adalah Nah, 2,05 cm. semakin panjang. Dan asalnya kecil sekarang semakin panjang. Jadi dari berapa senti semakin panjang. Nah, Ciri-cirinya semakin panjang hipokotilnya memanjang. akarnya. Ini hari ke-2. Hari ketiga semakin apa loh? Apa ini hijau-hijau? Pada hari ketiga di padang terang tinggi rata-ratanya Apa adalah ini 1,5 muncul hijau-hijau? cm. Mungkin muncul apa ini? Untuk pertumbuhannya sendiri Muncul apa setelah akar? Batangnya. adalah hipokotil. Batangnya ini semakin panjang ke atas. Dia muncul enggak ya, warna makin hijau. berdiri. Ya, Sedangkan makin yang berdiri. di pot Ini apa berdiri ya? Mulai berdiri. tinggi rata-ratanya Untuk berapa ini? 4,5 Ba- cm. Batangnya. Ini hari ketiga. Ya, Perpanjangan hipokotilnya tapi ini mulai muncul nanti persiapan untuk muncul apa setelah batang? dan juga Ya, mulai persiapan muncul apa di hari berikutnya kita saksikan muncul apa ini nanti. Setelah batangnya ngajut mulai berdiri dia, ya. Hari hari keempat. keempat. Apa ini? Muncul apa itu? Tinggi rata-ratanya adalah 4,8 Muncul apa ini? Daun. Muncul Pertumbuhannya daun. Hari keempat muncul daun. memanjang. Hari keempat muncul daun. Tampak di sana. Nah, batangnya semakin kuat dan ini. Tadi warnanya putih, sekarang warnanya mulai hijau. Ya, berarti dia mulai kuat, mulai besar. Dan Daunnya pun baru, kalau ini hari keempat baru muncul 2 daun di kanan dan ke kiri. Ini tadi perbedaan antara menanam kena sinar matahari sama menanam yang tidak terkena sinar matahari. dan semua Yang menanam kena sinar matahari warnanya hijau, sedangkan yang tidak kena sinar matahari warnanya pada hari kelima hari kelima. Daunnya semakin apa itu? tinggi rata-rata Daunnya bagaimana? Tadi asalnya daunnya hanya 2. Kemudian sekarang daunnya semakin memanjang. banyak. Epikotilnya memanjang dan semua daunnya sudah Besar. mengembang lebar berwarna hijau. Sebelumnya epikotilnya cuma ada 2, Maaf ya, sekarang semuanya sudah ada. bermasalahnya. Untuk di pot yang gelap, tinggi rata-ratanya adalah 17,25 cm. Pertumbuhannya adalah hipokotilnya memanjang dan epikotilnya memanjang. Jika dilihat dari kulanya, pot terang maupun yang digelap sudah mengelilingi daerah pot dan selisih panjang cambang di tempat yang terang dan di tempat yang gelap adalah 10 cm. Di hari ke-6, tinggi rata-ratanya adalah 21,1 cm. Pertumbuhan Lanjut lagi. saya David dari Tadi sampai mana? perpanjang selisih panjang cambang di tempat yang terang dan di tempat yang gelap adalah 10 cm. Ya. Ya. Tadi sampai sini ya. Panjang sekali. 1 cm. Pertumbuhannya sendiri adalah memanjangnya batang. Kalau kena sinar Batang matahari juga sudah memiliki pendek. bagian Kalau ini pokok. yang ini yang kena sinar matahari ya, yang ini tidak semakin panjang di batangnya. Sedangkan Kemudian terang, tadi tinggi rata-ratanya setelah daunnya hari ke-5 semakin banyak. pertumbuhannya adalah Ya. epikotil dan Ini hipokotnya. daunnya sudah semakin Jika banyak. dilihat Untuk hari-hari yang dari sudah memanjang kubnya. melebihi bagian tinggi rata-rata. Itu tadi ya. Ya, dari sini sudah tahu siklus tanaman
Ya, sekarang untuk persiapan proyek besok pagi. Persiapan proyek besok pagi, kalian nanti diharapkan menghasilkan karya, ya. Untuk sebelumnya silakan buat kelompok dulu. Silakan buat kelompok dulu. Mau dibuatkan Bika atau buat sendiri? Kalau buatkan Bika kenapa? Malu, takut? Ya. Ya, sekarang buat kelompok sendiri. Silakan diatur tempat duduknya. Silakan diatur tempat duduknya. Gimana? Tempat duduknya jangan seperti ini, nanti tidak bisa dekat dengan temannya. Dibuat duduk sini aja dan Naira tempat duduknya. Di sini aja. Coba sini di kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 1 yang mana? Ayo, mau dibuatkan Bika atau sendiri? Oh, Bika wis. Oke. Bika minta meja yang kanan ini kelompok 1, meja ini untuk kelompok 2. Silakan kalian berdiskusi. Bika akan kasihkan kertas ini, tas putih, ya. Silakan kalian berdiskusi. Kalian berdiskusi membuat rencana proyek. Membuat rencana proyek besok pagi. Jadi sebelum melaksanakan proyek harus membuat rencana dulu. Sebelum menghasilkan proyek, hasilkan dulu rencananya biar nanti bisa berjalan dengan lancar. Oh, tahu tahapannya. Oh, aku nanti buat proyek, tahu urutannya. Aku mau buat ini, Bu, bahan-bahannya ini, Bu. Oke. Kira-kira Bika mau tanya kelompok 1 dari siklus hidup tanaman, ya, mau buat proyek apa, produk apa sehingga materi siklus hidup tanaman itu biar mudah dipelajari. Mau buat apa proyeknya? Yang apa tadi? Apa tadi? Pengen buat proyek apa biar siklus tanaman itu mudah dimengerti oleh teman-temanmu? Tentang apa? Pengen buat apa kelompok 1? Buat kenapa? Apa? Sudah ditentukan dulu, pikir bersama, bahas bersama. Ya, pikirkan dulu mau buat apa, pikir dulu. Apa? Kelompok 1? Oh iya, mau buat poster. Isinya apa berarti poster itu? Oh, yang keras suaranya biar kedengaran apa? Membuat apa? Itu ya, membuat kelompok 1 pengen didiskusikan hasilnya pengen buat siklus hidup tanaman. Apa itu poster? Poster itu apa sih? Seperti apa poster tadi? Gambar-gambar ya? Oh iya, jadi gambar-gambar itu isinya tentang siklus tanaman gitu. Oh iya,
betul. Silakan didiskusikan dulu Mbak Nancy dan teman-temannya, Mbak Husnul, Mbak Naira. Nanti hasil rencananya bisa dipresentasikan. Kelompok 2 juga mau buat apa? Tadi kelompok 1 sudah mau buat poster. Kalau kelompok 2 mau buat apa? Didiskusikan bareng-bareng. Diskusikan bareng-bareng ini. Apa? Membuat apa? Ya tentukan dulu, didiskusikan dulu. Kalau sudah menentukan Mbak Nancy kelompok 1, jika sudah menentukan mau buat poster, sekarang coba ditulis dulu. Ditulis apa rencanamu, mau buat apa, dan apa yang perlu kamu siapkan, langkah-langkah apa yang kamu lakukan, ditulis dulu. Biar nanti waktu pelaksanaannya biar mudah. Ya, sekarang ditulis dulu mau buat apa rencananya, rencana proyeknya. Nanti bisa didiskusikan, bisa ditulis semuanya. Mau buat apa? Itu sudah ketemu mau buat apa? Mau buat apa? Mau buat apa? Belum menemukan kelompok 2, silakan. Ketua kelompoknya siapa di sini kelompok 1? Mbak Nancy. Oke, kelompok 2 ketuanya siapa? Davi atau Mas Kevin? Ayo jawab dulu ya. Oke, silakan. Apa buat papan apa Mbak Riza? Papan siklus. Oh iya, papan siklus itu kayak apa sih? Papan itu berarti seperti apa? Papan terus ada siklusnya dibagi di mana? Dari apa? Oke, didiskusikan dulu. Mau ini. Ya, ditulis dulu. Cepat, jika waktunya tidak lama-lama. Nanti masih dipresentasikan. Yuk didiskusikan. Ayo silakan dituliskan.
rencana proyeknya ditulis dulu. Setelah ditulis rencananya, besok pagi kita praktekkan pembuatan proyeknya. Jadi sebelum membuat proyek direncanakan dulu. Ya, direncanakan dulu. Ya, direncanakan dulu. Kita ulangi lagi. Oke, dan didiskusikan buat rencana proyeknya dulu sebelum pembuatan proyek. Susunlah rencananya dulu, diskusikan rencananya dulu. Rencana pembuatan proyek. Sudah selesai? Oke, dia selesai dulu. Selesai dulu. Selesai dulu, Mbak Nancy. Selesai dulu, Kak. Kita ya. Dan berhenti dulu. Sekarang kan kalian sedang membuat rencana proyeknya. Tadi kelompok 1 mau buat apa? Oke, membuat poster siklus hidup tumbuhan. Kelompok 2 Membuat papan siklus hidup tanaman. membuat papan siklus hidup tumbuhan juga. Kemudian kalau yang satu buat poster, yang satu membuat papan siklus. Ya, sekarang bisa ketua kelompoknya mempresentasikan itu membacakan agar kelompok lain mendengarkan ya. Ya, silakan ketua kelompoknya siapa? Mbak Nancy, silakan Mbak Nancy maju ke depan Mbak Nancy. Nah, ini hasilnya. Ya, silakan Mbak Nancy. Kelompok yang lain mendengarkan ya. Ini
Dua, kembali lagi dan berulang. Oke, terus. Dua, mewarnai poster dengan warna yang bagus dan rapi. Oke, agak keras sedikit Mbak Nancy. Memberi kata-kata simpel tentang siklus hidup tanaman supaya menambah penjelasan isi poster. Ya, terus. Mempresentasikan ke teman-teman. Oke, berarti rencananya nanti membuat gambar dulu sketsanya. Setelah gambar sketsa kasih kata-kata gitu ya, biar menarik gitu ya. Oke, setelah itu hasilnya nanti dipresentasikan ya. Setelah jadi produknya besok bisa dipresentasikan ya. Bagaimana cara belajarnya ya. Oke, ya silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 2 ketuanya siapa? Mas Kevin. Oke, Peter, Dan. Mas Kevin maju. Silakan dipresentasikan rencana besok pagi proyeknya mau buat apa. Oke, sebentar duduk Mbak Kusnu, silakan duduk. Mbak Mas Kevin agak keras suaranya biar teman-temannya mendengarkan. Apa membuatnya? Membuat apa? Papan siklus hidup tanaman. Oh, membuat papan siklus hidup tanaman. Seperti apa itu? Rencananya mau siapkan apa aja? Satu, menyiapkan 5 kertas buffalo. Oh, menyiapkan kertas buffalo. Oh, kertas yang agak tebal itu ya, Terus, Dan 2, menyiapkan gambar pendukung yaitu gambar yang lain bisa mendengarkan. gambar Punya Mas Kevin didengarkan. 2. Oh, berarti menyiapkan gambar-gambar. Oke, terus 3, gunting lem pensil. bawa gunting, bawa lem, bawa pensil. Oke, 4, kardus. bawa kardus. Langkah-langkah pembuatan projek. Ya. 1, melipat kertas buffalo Ya. menjadi 2 bagian sama besar 5 buffalo dilipat seperti itu semua. 2, gabungkan partikel kelima kertas buffalo menjadi ringkas sambil dilem sehingga membuat Agak keras Mas suaranya biar teman-temannya bisa mendengarkan. potong kardus menjadi lingkaran seperti alas kertas buffalo. Diameter disesuaikan dengan kertas buffalo. 4, potong dengan rapi gambar Kayak gini gitu. mulai dari biji. Ye. Agak keras suaranya. Berbunga berdua. 5, tempelkan benda pendukung di setiap sudut kertas buffalo sesuai urutan siklus hidup tumbuhan. Oke. 6, beri keterangan nomor dan penjelasan singkat di setiap sudut bagian papan siklus. Itu mempresentasikan proyek papan siklus hidup tumbuhan. Oke, silakan duduk kembali. Oke, berarti sudah siap ya. Kalian sudah punya. Dengarkan dulu semuanya. Berarti kalian sudah menyiapkan rencana proyeknya hari ini ya. Sekarang sudah direncanakan, berarti sudah dibuat maketnya juga. Ini rencananya sudah ditulis. Berarti tugasnya selanjutnya apa? Suaranya yang keras. Menyiapkan apa? Oke, menyiapkan apa Mbak Diva? Bahan untuk buat besok pagi yang untuk membuat proyeknya. Berarti di rumah disiapkan proyek apa yang perlu dibawa, bahan-bahan apa yang Naira. Berarti di rumah nanti disiapkan bahan-bahannya untuk proyek besok pagi. Besok pagi jadi sudah membawa bahan-bahannya ya. Tinggal membuatnya di sekolah ya. Paham dokter? Kalau sudah selesai, kita akhiri pembelajaran pagi ini dulu. Mas Kevin, sudah? Kita akhiri pembelajaran kali ini ya. Pada pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan? Pada hari ini yang kalian dapatkan apa pada hari ini? Tidak pikir. Pagi ini yang kalian dapatkan apa pembelajarannya? Yaitu kita belajar materi tadi fungsi tanaman, fungsi bagian-bagian tanaman, dan tadi sudah melihat proyek punya kakak-kakak ya tentang siklus hidup tanaman. Kalau kakak-kakak tadi sudah
sudah buat secara langsung, media pembuatan proyek secara langsung. Sekarang tugas kalian adalah membuat proyek yang bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang, ya, yaitu membuat produk bahan belajar siklus hidup tanaman. Oke, pada pembelajaran kali ini sudah kita dapatkan tugas yaitu membuat proyek siklus hidup tanaman. Sudah selesai disiapkan rencananya. Sekarang tinggal menyiapkan, nanti di rumah tinggal menyiapkan. Besok pagi tinggal kita langkah-langkah pembuatannya, ya, langkah-langkah pembuatannya, mengisi materinya, kemudian mengevaluasi dan mempresentasikan. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Siap-siap, kemas-kemas dulu. Kemas dulu. Dan siapkan ketua kelasnya untuk berdoa pulang. Oke, bagian-bagian tubuh tumbuhan yang paling bermanfaat untuk memproses makanan. Oke, Mbak Naira, boleh pulang dulu. Daun. Bagian tanaman yang berfungsi untuk menopang tubuhnya. Apa? Menopang tubuhnya kok. Oke, Mbak Nancy, datang, betul. Bagian tanaman yang berfungsi untuk reproduksi atau perkawinan di mana? Di bagian mana? Di bagian mana? Akar, salah. Apa? Ada bingkis? Buah? Bukan. Apa? Untuk mersilang, untuk biar bisa bereproduksi. Salah, masa akar? Oh, serbuk sari. Bagian di mananya itu berarti? Bagian apa itu? Bagian bunga. Bener. Serbuk sari sama itu bener. Tapi bagiannya apa? Bunga. Oke. Oke, di bawah itu. Nanti jangan lupa ya di rumah ya disiapkan bahan-bahannya. Kemudian tadi untuk menyerap sari-sari makanannya fungsinya apa itu? Oke, pinter Mbak Diva. Akar. Yang kita konsumsi rasanya enak-enak itu bagian apa? Oke, Mas David. Buah. Kemudian siklus hidup tumbuhan. Tadi dimulai dari siklus hidup tumbuhan. Tadi mas-mas tadi siklusnya apa? Mulai dari apa? Kacang kecil biji. Kemudian apa? Tumbuh apa? Akar. Tumbuh apa? Tumbuh. Setelah akar tumbuh apa? Yang kemudian dia berdiri. Batang. Kemudian setelah muncul batang muncul daun. Setelah muncul daun muncul bunga.